Ya, meski begitu pemirsa, Indonesian Corruption Watch menyebut Danantara tetap harus bisa diawasi secara leluasa untuk menghindari penyelewengan yang tentunya bisa sangat merugikan. Pertama, sebetulnya secara sederhana, kalau kita lihat dari beberapa pengalaman Indonesia sebelumnya dalam mengelola dana yang cukup besar, sebetulnya kan kalau kita ambil kasus dari Asabri, Jiwasraya, kita belum begitu baik dalam mengelola jumlah dana yang besar. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua, dalam konteks pengelolaan dana, penyertaan modal yang juga sudah terjadi sebelumnya, misalnya saja di BUMN, itu kan kerap kali terjadi fraud sampai bahkan tindak pidana korupsi. Bahkan kalau kami mencatat dari 2016 sampai 2023, nilai kerugian negara itu 64 triliun. Nah, dari berkaca dari kasus itu dan kemudian beberapa fakta pengalaman sebelumnya, ini yang sebetulnya menjadi kekhawatiran publik gitu ya, soal bagaimana pengelolaan Danantara, apalagi dengan jumlah yang nantinya masuk itu begitu besar, maka potensi atau resiko terjadinya tindak pidana korupsi juga besar. Apalagi kalau kita lihat dalam draft paling tidak undang-undang yang terakhir di undang-undang BUMN, soal mekanisme pengawasan ini kan belum begitu jelas. Ini juga jadi catatan, ini draft terakhir dokumen undang-undang BUMN ini banyak yang cari juga belum gitu jelas. Nah, ini yang kemudian begitu ya? Iya, betul. Bagaimana mekanisme pengawasan dan lain-lain itu yang kemudian menjadi catatan serius. Apalagi kalau dari draft terakhir sekali kami sampaikan, Danantara ini tidak bisa secara langsung seketika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tapi perlu izin alat kelengkapan DPR dan lain-lain. Seperti itu yang kemudian rasanya perlu diperhatikan, dan ini ke depan potensi terjadinya fraud ini semakin besar begitu, Pak.